yang bersamaan dengan momentum perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RUU yang baru ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2025 ini memang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, menutup jurang ketimpangan antara P3K dan PNS, serta memberi kepastian hukum bagi ASN. Masih banyak kesulitan, kita akui bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita dengan perkembangan yang begitu dahsyat di dunia sekarang ini. Tapi kita bertekad bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan itu karena kehendak kita jelas, kehendak kita kuat, pemahaman kita terhadap keadaan juga jelas. Nah, sekarang tinggal mempersatukan kehendak tersebut, mempersatukan kolaborasi, dan bekerja dengan semangat, bekerja dengan optimisme, bekerja dengan kehendak yang kuat. Saudara-saudara sekalian, masalah yang kita hadapi dalam pembangunan suatu bangsa, masalahnya adalah masalah yang sudah dialami oleh berapa puluh bahkan ratusan negara-negara lain. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kita bahwa keberhasilan suatu bangsa itu ada unsur-unsurnya, ada elemen-elemennya. Tentunya harus ada sistem politik, sistem kenegaraan yang berfungsi. Sistem kenegaraan itu menyangkut sistem hukum yang berkeadilan, yang berfungsi. Kemudian dengan sistem tersebut terpilihlah unsur-unsur pimpinan di bidang eksekutif, di bidang yudikatif, dan di bidang legislatif. Kita sekarang sedang berbicara masalah tugas kita sebagai eksekutif. Baru saja tadi pagi saya berurusan dengan yudikatif, dan legislatif terus-menerus mengawasi kita dan menopang kebutuhan-kebutuhan anggaran kita. Urusan pembangunan suatu negara adalah urusan penggunaan dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan suatu bangsa. Tugas kita bersama para eksekutif adalah bagaimana kita menjaga dan mengelola sumber daya dan kekayaan tersebut. Kemudian setelah kita menghadapi dan mengalami dan setelah kita mengidentifikasi masalah-masalah pokok bangsa, kita datang dengan solusi-solusi. Kita tidak takut dengan hambatan, kita tidak takut dengan kesulitan, tidak takut dengan ancaman. Kita akan hadapi kesulitan tersebut. Kita akan hadapi dengan cepat dan kita akan cari solusi dengan cepat dan kita akan kerjakan. Saudara-saudara sekalian, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ini krisis yang sudah diramalkan oleh PBB. Krisis dunia. Dunia sedang
menghadapi krisis pangan. Ratusan juta rakyat bumi sedang mengalami kelaparan sekarang. Banyak negara yang susah menghasilkan pangan. Kita bersyukur diberi segala nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Lahan yang luas, yang subur, air yang cukup, sumber daya di atas dan di dalam bumi, di laut dan di bawah laut. Segala kekayaan kita sesuatu yang patut kita bersyukur. Sejak saya ambil alih pemerintahan, saya belajar, saya lihat angka-angka, saya takjub dengan kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Tapi saya juga sadar bahwa kita perlu lebih berani, lebih pandai mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Saya tidak malu-malu, walaupun di hadapan sahabat-sahabat dari luar negeri saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini, bahwa transisi dari pemerintah Pak